Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Pada jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai pada sore malam hari ini kita sekalian senantiasa mendapatkan karunia nikmat rahmat taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillahi rabbil alamin pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama dapat memenuhi panggilan Allah untuk sama-sama pula kita laksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian kita ba'da maghrib insyaallah sampai menjelang salat isya yang memang waktunya tidak panjang, hanya 30 menit ini, karena jam 18.35 kita sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan serangkaian aktivitas yang kita lakukan berupa ibadah dan amaliyah yang telah kita kerjakan, semoga semuanya saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam para jamaah senantiasa kita haturkan kepada seorang uswah dan qudwah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kajian pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama kitab Syajaratul Ma'arif, ya. Kitab Syajaratul Ma'arif, tangga menuju ma'rifatullah, tangga menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini disusun oleh Syekh Al-Iz bin Abdul Salam. Bapak Ibu rahmatullah, kitab Syajaratul Ma'arif ini, tangga menuju Allah ini, tangga menuju ma'rifatullah ini, oleh jamaah itu diberikan pengantar sangat panjang dan saya tidak membacakan pengantarnya. Bahkan di dalam pengantar itu ada penjelasan tentang qurbah, penjelasan tentang kedekatan kita dengan Allah, ya. Jadi kedekatan kita dengan Allah, ya. Sampai kepada kemudian kita juga diantarkan dengan adab Al-Quran, ya. Sampai dengan kemudian kita harus memahami keutamaan amal-amal zahir dan batin, sebab kemuliaan dan urutan wasilah-wasilah sebab, bahkan ada buah ma'rifat dan faedahnya, serta bahaya kebodohan. Nah, jadi kita tidak boleh bodoh, karena kalau orang bodoh itu tidak kenal Allah nanti, ya. Dan bahkan tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal syariat Islam. Makanya istilahnya bahaya kebodohan, ya. Dan sejelek-jelek kebodohan itu pada jamaah adalah jika seseorang itu
jika manusia itu tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Raja Diraja. Kebodohan akan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Kebodohan tentang ikhtiar yang harus kita lakukan untuk menuju surga Allah. Dan ikhtiar yang harus kita lakukan untuk menghindarkan diri sehingga di akhirat nanti kita tidak sampai masuk neraka Allah. Itu semua para jemaah harus kita fahami dan harus kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Para jemaah rahmatullah, dan masih panjang ya, untuk pengantarnya. Di antaranya cara membuahkan makrifat pada ahwal dan konsekuensinya. Ya. Itu sebagai pengantar daripada buku atau kitab Syajaratul Ma'arif. Ya. Para jamaah, kita langsung masuk pada bab yang pertama. Ya. Bapak Ibu para jemaah, rahimahullah. Bab pertama dari buku atau kitab Syajaratul Ma'arif ini temanya adalah berakhlak dengan sifat-sifat Sang Maha Rahman sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi berakhlak dengan sifat-sifat Sang Maha Rahman sesuai dengan kemampuan kita. Para jemaah rahmatullah, sifat Allah yang Maha Rahman itu memang yang pertama kali Allah tunjukkan untuk mensifati zat Allah itu sendiri. Sehingga di dalam urutan tertib mushaf Al-Quran, bukan tertib nuzul, bukan tertib turunnya Al-Quran, tapi tertib mushaf, tertulis di dalam surat Al-Fatihah itu Allah langsung menunjukkan sifat rahmannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seseorang itu pada jamaah tidak akan pernah mendapatkan derajat kewalian atau menjadi seorang wali, menjadi seorang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah. Itu jika kita tidak berperilaku dengan adab-adab Al-Quran dan tidak berakhlak dengan sifat-sifat Allah yang Maha Rahman, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sehingga sulit para jemaah kita bisa menuju Allah sampai di tingkat ma'rifatullah, mengenal Allah, jika kita tidak memiliki adab sesuai dengan adab-adab yang ada di dalam Al-Quran, tidak juga berakhlak dengan sifat-sifat Allah yang Maha Rahman. Kenapa para jemaah? Sebab Allah itu zat yang maha baik, maka Allah memerintahkan dengan kebaikan. Allah itu zat yang maha utama, memerintahkan dengan keutamaan. Allah itu zat yang maha indah, sehingga Allah memerintah dengan keindahan. Allah itu Sang Maha Pemberi manfaat, sehingga Allah memerintah dengan manfaat. Allah itu Sang Maha Pengampun, sehingga Allah yang memerintah dengan keampunan. Bahkan Allah itu Sang Maha Penutup aib, yang memerintahkan dengan menutup aib.
Allah juga Sang Maha Perkasa yang memerintah dengan keperkasaan, yang Maha Penyantun yang memerintah dengan santun, yang Maha Tahu yang memerintah dengan ilmu, yang Maha Bijaksana yang memerintah dengan bijaksana, yang Maha Pengasih yang memerintah dengan kasih sayang, yang Maha Sabar yang memerintahkan dengan kesabaran, yang Maha Mensyukuri yang memerintahkan kesyukuran, yang Maha Kudus yang memerintah dengan kudus, bahkan yang Maha Damai yang memerintah dengan damai. Maka barang siapa para jamaah yang berakhlak dengan sifat-sifat Allah tersebut, orang tersebut pasti akan bisa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang tersebut dalam hidupnya para jamaah akan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat para jamaah, ada 5 prinsip hidup yang harus betul-betul kita perhatikan. Dan prinsip hidup yang kelima itu para jamaah, bahwa tujuan hidup kita ini para jamaah libtigha'i mardatillah. Maka apapun para jamaah aktivitas yang kita lakukan, sekali lagi para jamaah, apapun aktivitas yang kita lakukan harus kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika saya dengan panjenengan sedang melakukan sebuah aktivitas tertentu, aktivitas tertentu yang kita lakukan itu pada jamaah, harus panjenengan masukkan dalam sebuah frame. Yang frame itu selalu bertanya, apa yang saya lakukan ini Allah ridha apa tidak ya? Kalau jawabannya Allah ridha, istiqomahkan, bahkan tingkatkan. Tetapi kemudian kalau kita bertanya, apa yang saya lakukan ini Allah ridha apa tidak ya? Lalu kita menjawab Allah tidak ridha, harus langsung kita hentikan. Karena memang tujuan hidup itu sekali lagi para jamaah libtigha'i mardatillah, semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja jemaah yang paling penting dalam hidup itu. Bagaimana Allah ridha kepada kita, itu yang terpenting. Bapak Ibu para jemaah rahimahullah, maka di antara akhlak-akhlak yang harus kita lakukan mengikuti sifat-sifat Sang Maha Rahman itu para jemaah. Maka di antaranya para jemaah berakhlak dengan sifat Allah. Yang pertama qudrah, yang kedua iradah. Qudrah niku kekuasaan Allah. Iradah itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, maka tidak mungkin untuk berakhlak dengan keduanya, qudrah dan iradah itu, karena memang keduanya tidak bisa dicari. Artinya tidak mungkin kita bisa mencari kekuasaan seperti kekuasaan Allah. Tidak mungkin kita bisa hidup seperti hidupnya Allah. Hidup kita ini terbatas, kekuasaan kita juga terbatas. Jadi karena keduanya tidak mungkin dapat kita cari, tetapi para jamaah keberadaannya wajib kita jaga dengan cara menjaga semua fungsi tubuh organ-organ kita
agar kita dapat menggunakannya untuk taat kepada Allah dan agar kita tidak sampai kemudian melakukan aktivitas yang nilainya sia-sia dan tidak ada gunanya. Bapak Ibu para jamaah Allah. Jadi kita menjaga misalnya mata kita karena memang fungsinya untuk melihat kekuasaan Allah, melihat ciptaan Allah. Kita juga diperintahkan untuk menjaga semua indera kita sesuai dengan fungsinya masing-masing. Telinga untuk mendengarkan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan berfungsi untuk agar kita bisa bekerja dengan baik. Lidah berfungsi agar kita bisa berbicara dengan pembicaraan yang baik. Demikian pula dengan kaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, agar kita juga bisa berjalan di muka bumi Allah ini dengan penuh tawadhu, dengan penuh sopan santun. Tidak boleh berjalan di muka bumi Allah dengan sombong dan takabur. Para jamaah Allah, oleh sebab itu upaya menjaga fungsi tubuh dan organ-organ yang ada di tubuh kita itu selalu harus kita lakukan dengan maksimal, sehingga kita tetap dalam situasi yang sehat walafiat. Kalau sudah dalam kondisi yang sehat walafiat ini para jamaah, Masya Allah, betapa nikmatnya sholat juga dapat kita lakukan dengan sempurna. Ibadah-ibadah yang lain juga dapat kita laksanakan dengan sempurna, karena kita dalam kondisi sehat walafiat. Jadi menjaga fungsi-fungsi tubuh dan organ-organ tubuh kita yang lain, menjaga indera kita itu hukumnya para jamaah wajib, sehingga sekali lagi kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, dan bahkan mungkin juga kita harus selalu berupaya untuk melakukan ikhtiar berobat ketika kita sedang sakit. Bapak Ibu para jamaah Allah, dalil yang menjelaskan tentang bahwa Allah itu maha hidup, ya, sebagaimana Allah jelaskan misalnya di dalam surat Ghafir, ayat yang ke-65, di penggalan ayat itu Allah dawuh, Huwal hayyu la ilaha illahu. Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi itu, di awal ayat itu juga Allah dawuh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Bapak Ibu para jamaah Allah, maka demikian pula dengan sifat kudrah, dalil yang dapat kita pahami bahwa Allah itu menguasai segala sesuatu. Allah itu menguasai seluruh makhluknya. Mulai dari kita hidup di dunia ini para jamaah, sampai nanti ketika kita hidup di akhirat. Kita semua dalam genggaman kekuasaan Allah.
Maka para jamaah tidak ada istilah dalam hidup ini kemudian kita hidup itu kebetulan, tidak ada. Semua dalam genggaman kekuasaan Allah, semua dalam iradah Allah, dalam kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hidup kebetulan, tidak ada. Semua dalam genggaman kekuasaan Allah, semua dalam iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Di Al-Baqarah ayat 284 di penghujungnya Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian pula para jemaah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Allah dawuh, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dengan kita berakhlak seperti akhlaknya Allah kudrah dan seperti sifat zat Allah yang kudrah dan juga yang iradah itu para jemaah, dan sifat hayah atau hidupnya Allah itu subhanahu wa ta'ala, maka buahnya para jemaah, ini buahnya dengan kita berakhlak dengan sifat-sifat zat Allah yang kudrah dan hayah serta iradah itu para jemaah, maka buahnya para jemaah, dengan kita mengetahui sifat tersebut, itu memunculkan dalam pemikiran kita, dalam benak kita untuk mengagungkan Allah. Kenapa kok Allah harus diagungkan? Ya karena Allah itu zat yang maha kuasa, menguasai seluruh makhluknya, yang mengatur seluruh makhluknya. Allah yang maha hidup, hidupnya selama-lamanya, bahkan tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Maka dengan pemahaman kita seperti itu akan muncul dari pikiran kita untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, muncul dari pola pikir kita untuk sungkan, begitu bahasa Jawanya, jika kita kemudian mau melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan kita mengikuti sifat-sifat Allah tersebut para jamaah, kita selalu berharap dalam hidup ini agar kita selalu mendapatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu khawatir jamaah jika kita dalam hidup ini mendapatkan ancaman atau siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena kita meyakini Allah zat yang menguasai segala sesuatu, Allah zat yang mengatur segala sesuatu, Allah zat yang selalu hidup dan tidak pernah mati, maka dengan itu para jamaah tentu kita sangat khawatir kalau dalam hidup ini kita tidak mendapatkan nikmat Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah. Kalau dalam hidup ini kita kemudian sampai mendapatkan siksaan atau ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau boleh saya analogkan dengan menikah jemaah, ini punya saya, maka mau saya lempar, mau saya buang, mau saya taruh di mana, mau saya pukul dengan palu, saya hancurkan dengan palu, apa saja yang saya lakukan ini punya saya. Mau-maunya Allah, terserah Allah. Karena sekali lagi kita semua ini dalam genggaman kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selalulah para jamaah kita berdoa kepadanya agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat, nikmat kepada kita sekalian.
Selalulah para jamaah kita berdoa dan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sampai mendapatkan ancaman dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai Allah menurunkan bala musibah kepada kita sekalian. Bapak Ibu rahimakumullah. Kedua sifat zat Allah tersebut hendaknya kita berakhlak dengannya sebatas kemampuan kita. Ya, sebatas kemampuan kita. Jadi sebatas kemampuan kita itu maksudnya para jamaah. Ya, kalau Allah itu tadi memang sangat kuasa, maha kuasa. Allah itu juga maha hidup selama-lamanya. Maka misalnya kita berusaha juga untuk bisa hidup dengan baik, dengan tetap dalam kondisi sehat, itu memang harus kita lakukan. Itu memang harus kita lakukan. Bapak Ibu para jamaah, yang berikutnya berakhlak dengan ilmu Allah. Nah, berakhlak dengan ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam penghujung surat Al-Baqarah ayat 282. Al-Baqarah ayat 282 itu para jamaah ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Satu ayat satu halaman. Yang isinya diantaranya penjelasan atau petunjuk tentang transaksi utang piutang. Juga petunjuk tentang bahwa jika dikehendaki seseorang itu akan mendapatkan ilmu laduni dari Allah. Ilmu laduni itu ilmu yang bahasa Jawanya ujuk-ujuk orang itu pintar. Hanya dengan belajar yang sedikit saja orang itu akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Itu namanya ilmu laduni. Bahkan para jemaah di penghujung ayat 282 itu juga Allah menjelaskan wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Mengetahui. Allah berakhlak dengan ilmu Allah, kita memahami Allah itu mengetahui segala sesuatu. Nah, subhanallah. Adapun buah ilmu adalah kemudian menimbulkan rasa takut kita terhadap Allah, karena Allah akan mengetahui apapun yang kita lakukan. Jangankan yang lahiriah, yang batiniah, rentekipun manah kula kali panjenengan, walaupun nampaknya dalam penampilan baik, tapi hati kita jelek, punya sifat suudzon misalnya dan lain sebagainya, Allah tahu para jamaah. Jangankan yang secara lahiriah kita lakukan, sepindah malih apa yang terlintas di dalam hati kita, Allah tahu para jamaah. Mungkin perbuatan yang jelek yang kita lakukan, keluarga kita tidak tahu, tetangga kita tidak tahu, teman kita tidak tahu. Tapi ingat para jamaah, Allah tahu apapun yang kita lakukan. Maka buah daripada kita berakhlak dengan ilmu Allah itu maksudnya para jamaah, sekali lagi, agar timbul rasa takut terhadap Allah, rasa malu terhadap Allah. Mungkin kita berperilaku yang tidak baik, mungkin kita mengucapkan ucapan yang tidak baik, mungkin kita bertingkah laku yang tidak baik. Sekali lagi para jamaah, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu ta'ala dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Oleh sebab itu para jamaah, ditegaskan juga di dalam surat Hud ayat yang ke-14, fa'lamu annama unzila bi'ilmillah, ketahuilah sesungguhnya
Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Para jamaah rahmatullah. Oleh sebab itu para jamaah rahmatullah, di dalam ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang ilmu Allah itu para jamaah, karena begitu kita pentingnya hidup ini membekali dengan ilmu-ilmu tersebut. Sehingga kemudian para jamaah tidak boleh seluruh bangsa, seluruh rakyat itu semuanya pergi berperang, tidak boleh. Justru perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din. Di dalam surat At-Taubah ayat 122. Jadi kata Allah, tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang, tidak sepatutnya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Jadi perintah jihad, iya memang ada. Tapi ingat, ada perintah tetap untuk mendalami ilmu Allah. Tidak boleh semuanya berangkat perang. Tetap harus ada yang berangkat jihad di jalan Allah dalam mencari ilmu. Sehingga ada hadis sahih para jamaah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang niat keluar dari rumahnya untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, maka Rasul katakan fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', maka dia akan mendapatkan pahala seperti jihad di jalan Allah, seperti berperang melawan orang kafir, yang pahala itu Allah berikan sampai kita kembali lagi ke rumah. Allahu akbar. Jadi pahalanya luar biasa. Talabul ilmi itu jemaah, kita akan mendapatkan pahala seperti jihad di jalan Allah sampai kita pulang ke rumah. Luar biasa. Makanya dalam ayat ini sekali lagi tidak boleh semuanya pergi berperang. Harus ada yang pergi untuk mencari ilmu, memperdalam ilmu. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga dawuh, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan diberikan pemahaman terhadap agamanya. Jadi kalau seseorang itu dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka Allah pasti menuntun orang tersebut untuk faham tentang agama ini. Sehingga karena faham tentang syariat ini, itu yang menjadi wasilah atau media bagi kita kemudian untuk menjadi orang yang baik, karena kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, karena waktu, maka sementara cekat, insyaallah kita akan sambung pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan memang pembahasan tentang kitab Syajaratul Ma'arif ini ya harus diikuti bersambung. Kalau tidak bersambung nanti nggak nyambung gitu ya, putus. Harus diikuti dengan bersambung. Nuwun, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.